Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Tesya Sari Purba dengan NIM 240301020930. Di sini saya akan mempresentasikan terkait konflik manajemen pada mata kuliah Estetika Humanisme sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, adapun agenda presentasi ini yang pertama itu akan membahas apa itu konflik, kemudian sumber dan jenis konflik, kemudian tahapan terjadinya konflik, selanjutnya gaya manajemen konflik, dan konflik dan perspektif humanisme, dan yang terakhir strategi dan studi kasusnya. Baik, yang pertama itu apa itu konflik? Nah, konflik adalah proses yang dimulai ketika satu pihak merasa kepentingan atau tujuannya dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Kemudian bagian konflik itu termasuk bagian tak terpisahkan dari interaksi manusia, bukan hal yang harus dihindari tetapi harus dikelola. Mengapa konflik sering terjadi? Yang pertama itu adanya perbedaan nilai dan persepsi, yaitu cara pandang, keyakinan, dan prioritas yang berbeda antar individu. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Sumber daya maksudnya adalah di sini adalah perebutan waktu, anggaran, ruang atau perhatian yang terbatas. Selanjutnya itu terjadi karena komunikasi yang buruk. Nah, misalnya kayak informasi yang tidak jelas, asumsi atau keliru, atau minim dialog terbuka. Selanjutnya itu peran dan tujuan tumpang tindih. Nah, maksudnya itu dari peran dan tujuan yang tumpang tindih itu ketidakjelasan tanggung jawab atau tujuan yang saling bertentangan. Nah, adapun jenis-jenis konflik antara lain yaitu ada intrapersonal, interpersonal, intergroup, dan intergroup. Nah, maksud dari intrapersonal itu konflik batin dalam diri seseorang, misalnya antar nilai dan tuntunan situasi. Kemudian interpersonal itu contohnya konflik antar dua individu yang diakibatkan adanya perbedaan kepentingan atau kepribadian. Selanjutnya ada intragroup. Nah, maksudnya di sini itu konflik ini terjadi di dalam satu kelompok atau sebuah tim kerja. Dan yang terakhir itu intergroup. Nah, maksudnya di sini yaitu konflik ini terjadi antara dua kelompok, bisa atau organisasi atau unit yang berbeda. Selanjutnya di sini ada pun tahapan-tahapan kenapa terjadinya konflik. Nah, ini menurut konflik ini menurut Pondi pada tahun 1967. Nah, yang pertama itu tahapannya karena laten. Nah, laten itu di mana kondisi berpotensi menimbulkan konflik. Selanjutnya persepsi, yaitu pihak mulai menyadari adanya perbedaan. Kemudian itu perasaan, yaitu ada muncul emosi, cemas, atau frustasi dan tegang gitu. Selanjutnya itu ada manifesting, yaitu perilaku konflik terbuka muncul. Nah, itu jadi udah mulai muncul gitu apa konflik perilakunya yang ditunjukkan gitu. Nah, selanjutnya itu ada akibat. Nah, akibat itu hasilnya. Nah, di sini hasilnya apa, penyelesaiannya bagaimana, atau eskalasi lanjutannya gimana gitu. Selanjutnya di sini ada gaya manajemen konflik. Nah, ada beberapa gaya manajemen konflik menurut model Thomas Gilman pada tahun 1974. Nah, yang artinya dua dimensi perilaku. Nah, di sini kapan gaya ini digunakan? Nah, pada saat
collaboration. Di sini dalam collaborating itu ada isu penting, hubungan penting, atau kemudian dicari solusi win-win gitu. Kemudian ada compromission. Di sini itu kayak waktu terbatas, kedua pihak punya kekuatan yang setara gitu. Kemudian ada accommodating, yaitu menjaga relasi lebih penting daripada isu itu sendiri. Kemudian ada avoiding, yaitu isunya sepele atau perlu waktu untuk meredakan emosi. Selanjutnya itu ada competing, yaitu di mana situasi ini darurat yang butuh keputusan cepat dan tegas gitu. Selanjutnya itu eh, konflik dalam perspektif humanisme itu memandang yang artinya memandang manusia sebagai pribadi utuh itu dikelola dengan empati bukan dominasi gitu. Nah, maksudnya di sini yaitu empati artinya itu memahami. Jadi memahami perasaan dan sudut pandang pihak lain sebelum menilai. Selanjutnya itu kesadaran diri. Nah, di mana dalam kesadaran diri ini kita mengenali emosi dan pemicu diri sendiri agar respon tidak reaktif. Kemudian komunikasi yang otentik yang artinya menyampaikan kebutuhan secara jujur, terbuka, dan menghargai. Selanjutnya yang terakhir itu ada penghargaan martabat, di mana dalam penghargaan martabat ini merupakan penempatan manusia bukan menang atau kalahnya. Di sini kita berfokus pada pusat penyelesaiannya bagaimana. Kemudian ini ada beberapa strategi praktis mengelola konflik. Nah, di sini saya jelaskan ada 5 langkah ya. Yang pertama, kenalin dan akui. Nah, di sini dikenali dan akui ini kita harus sadar gitu bahwa konflik yang terjadi ada konflik yang terjadi, yang sedang terjadi. Kita jangan menghindarinya gitu. Kemudian dengarkan aktif, di mana di sini adalah kita pahami kebutuhan perasaan semua pihak tanpa menyela. Selanjutnya ada pisahkan isu dari emosi, di mana difokuskan pada masalah bukan menyerang secara personality. Selanjutnya cari solusi bersama. Nah, di sini adalah kita harus memikirkan opsi win-win melalui diskusi terbuka gitu. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan tindak lanjut. Itu kita memastikan bahwa kesepakatan dijalankan dan relasinya pulih. Eh, Selanjutnya di sini ada hal yang perlu dilakukan dan dihindari gitu dalam konflik. Nah, saat ini yang perlu dilakukan, misal nih kita harus menggunakan bahasa yang lebih halus gitu. Misalnya kayak eh, bukan lebih halus gitu ya. Misalnya kayak gunakan bahasa yang kayak misalnya ini saya merasa gimana gimana gitu. Jangan kayak oh kamu seperti ini ya gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita tidak boleh menuduh gitu, menuduh. Oke. Kemudian beri ruang untuk saling menjelaskan. Nah, di sini tuh misal ini kita sedang seseorang yang berkonflik dengan kita sedang bercerita, kita kasih ruang. Kemudian selanjutnya ke kita gimana gitu-gitu supaya ketemu nih apa nih topik permasalahannya apa nih, karena apa gitu. Kemudian fokus pada solusi jangka panjang. Nah, di sini nanti akhirnya kita mencari solusinya apa, gimana supaya konflik ini tidak terjadi lagi, gitu. Kemudian ada jaga nada bicara tetap tenang, gitu. Jadi jangan tergesa-gesa atau menaikkan volume tinggi atau jangan menyalahkan, gitu. Nggak boleh menyalahkan. Selanjutnya hal yang perlu dihindari eh, yaitu menyerang karakter dan masa lalu orang lain.
kemudian menghindari terus-menerus tanpa penyelesaian, melibatkan pihak ketiga untuk menyudutkan, dan serta membuat keputusan saat emosi memuncak. Nah, selanjutnya eh, di sini ada beberapa kesimpulan terkait konflik ini, yaitu konflik merupakan atau adalah bagian alami dari relasi manusia, bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya gitu. Jadi eh, sebenarnya ya manusia itu nggak ada yang mau punya konflik atau punya masalah. Cuma kita sebagai manusia itu tuh hal yang terjadi alami. Jadi kadang kita tidak bisa menghindari hal tersebut gitu. Selanjutnya, gaya manajemen konflik perlu disesuaikan dengan situasi, bukan saat pendekatan untuk semua kondisi. Jadi, eh, di sini maksudnya itu kita perlu tahu nih apa nih konfliknya begitu ya. Kan kita kayak misalnya, oh ini kita lagi ada problem nih, lagi ada masalah ini gitu. Jadi eh, kita saat ada konflik lain itu kita seperti kayak menyamakan semua kondisinya itu gitu. Kemudian ada perspektif humanisme menempatkan empati dan martabat manusia sebagai inti penyelesaian konflik. Nah, selanjutnya ada konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan yang lebih kuat. Tuh. Berikut ini saya lampirkan beberapa daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya dapatkan untuk penyusunan materi ini. Ada dari Robbins and Judge pada tahun 2019, Thomas pada tahun 1976, Pondi LIR pada tahun 1967, ada Rogers HCR pada tahun 1961, ada Dutch M pada tahun 1973 gitu. Dan ada pun materi yang saya ambil dari materi perkuliahan Estetika Humanisme Universitas Siber Asia pada tahun 2026. Baik, sekian yang saya sampaikan terkait materi konflik manajemen pada mata kuliah Estetika Humanisme. Saya, Maria Tesyasari Baru Purba, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.